Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya, Fanda Roro Amiyati. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Materi permutasi dan kombinasi ini merupakan subbab dari bab kaidah pencacahan. Nah, sebelum kita pelajari mengenai permutasi dan kombinasi, ada materi prasyarat, yaitu mengenai faktorial. Nah, untuk pengertian faktorial sendiri, ketika n faktorial itu hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Sedangkan notasinya itu melambangkan n faktorial. Atau di sini kita bisa lihat kayak n tanda seru, berarti dibacanya n faktorial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 7 faktorial. Nah, di sini 7 faktorial, maka cara pengerjaannya kalian tuliskan 7, kemudian tuliskan angka-angka secara mundur atau lebih kecil. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, angka-angka ini dikalikan sehingga menghasilkan angka 5040. Nah, itu pengertian dari notasi faktorial. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini ada 5 faktorial. Bagaimana sih cara mengerjakan 5 faktorial? Caranya sama kayak yang 7 faktorial. Cuman bedanya di sini 5 faktorial, maka kita tuliskannya mulai dari angka 5. Kemudian kita tuliskan secara mundur sampai dengan angka 1. Ketika kalian kalikan 5 kali 4, 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 120. Kemudian di sini ada B. Yang soal yang B itu pembagian 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Caranya, kalian bisa seperti ini. 7 berarti kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, 2, 1 sama dengan 4 juga yang bawah. 4 kali 3, kali 2, kali 1. Atau bisa cara pengerjaannya seperti ini agar lebih mudah dan cepat. Yaitu lihat di penyebutnya di sini angka terbesarnya adalah 4 faktorial. Maka kita tuliskan di sini 4 faktorial. Yang terakhir, yang bawahnya 4 faktorial. Kenapa bisa seperti ini? Karena bentuk angkanya sama. Ya, sama. Maka itu kan karena pembagian bisa dicoret. Dan hasilnya 1. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1. Maka sisalah 7, 6, 5. Angka-angka ini kita kalikan sehingga menghasilkan angka 210. Kemudian yang C. Nah, di sini komponennya sedikit banyak ya. 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial, kemudian dikalikan 4 faktorial. Jangan dulu pusing. Di sini kita lihat dulu penyebutnya. Angka terbesarnya itu adalah 6 faktorial. Berarti kita bisa kerjakan dengan cara yang kedua ini agar lebih singkat. Nah, kita tuliskan seperti ini. Yang terbesarnya 6 faktorial. Berarti kita bisa coret yang 6 faktorial. Hasilnya, oke, hasilnya 1. Kemudian, angka-angka sisanya yang 4 faktorial ini, kita jabarin. Ya, kita jelaskan di sini, kita tuliskan 4, 3, 2, 1. Kenapa? Agar kita memudahkan mengerjakan. Itu dengan cara menyederhanakan. Contohnya di sini 10 bisa dibagi dengan 2. Oke. Ini berapa hasilnya 10 dibagi 2? Isinya itu 5. Nah, kemudian kita bisa 9 dibagi 3. Hasilnya, oke, hasilnya di sini 3. Kita bisa tulis di sini 3. Kemudian 8 bisa dibagi 4. Hasilnya 2. Kemudian di sini kita bersisa angka 7, maka kita tulis di sini 7. Nah, itu cara mengerjakan yang C. Oke, kita hapus dulu biar rapi. Nah, kemudian kita dapat tadi angka 5327, kita kalikan dan hasilnya adalah 210. Oke.
Sekarang kita contoh yang kedua. Nah, ini tulislah dengan notasi faktorial, berarti kebalikannya dari contoh yang ke-1. Jawabannya seperti ini, atau soalnya seperti ini ya. Kita cari bentuk faktorialnya seperti apa. Caranya mudah. Lihat di sini, angka terkecilnya 9, yang paling bawah atau penyebutnya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kenapa bisa? Karena di sininya angka 1. Oke, di sini berarti kita bisa tuliskan 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita bisa coret. Nah, dicoret atau dibagi, maka kan hasilnya 1. Lihatin, bentuknya sama. Kita bisa jawab bahwa jawabannya itu 8 faktorial dibagi 12 faktorial. Nah, mudah kan ketika kalian tahu pengertian dan notasi faktorialnya. Ini adalah materi prasyarat untuk memahami atau bisa mengerjakan kombinasi dan permutasi. Oke, selanjutnya kita mau ke permutasi dan kombinasi. Nah, untuk permutasi itu merupakan suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Sedangkan yang kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak diperhatikannya urutan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nih, untuk yang permutasi itu AB tidak akan sama dengan BA. Berarti ketika ada AB dengan BA itu beda, ya. Kemudian tujuannya jelas. Tujuannya jelas kalau misalkan kita mau pergi, itu tahu alamatnya kemana, rumahnya di mana, ya. Berarti itu adalah permutasi. Tapi kalau misalkan kita akan pergi jalan-jalan, nah kalau jalan-jalan saja itu adalah kombinasi, ya. Kalau misalkan alamatnya dijelaskan berarti itu permutasi. Kemudian identitasnya jelas, ya. Di sini jelas. Kemudian statusnya jelas. Nah, maksudnya identitas dan statusnya jelas itu bagaimana? Dia pekerjaannya apa disebutkan, apakah bendahara, apakah dia ketua. Nah, seperti itu. Sedangkan kombinasi AB itu sama dengan BA. Nah, kata yang sering muncul dalam soal kombinasi itu yang pertama bola, benda, warna, ya. Terus kemudian pria. Kenapa pria? Kan jelas identitasnya. Tidak, pria itu ada namanya. Ketika namanya disebutkan, itu berarti dia permutasi. Tapi kalau pria wanita itu kombinasi karena tidak jelas. Banyak yang pria dan wanita itu. Nah, kita lihat di sini ada 6 soal. Apakah dia permutasi atau kombinasi? Nah, sebelum itu kita pelajari dulu rumusnya, ya. Rumusnya untuk permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi ini dilambangkan dengan P. Nah, P, kemudian di sini ada N, ada K, sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K. Faktorial. Oke, ini untuk yang permutasi. Ya, rumus permutasi. Kalian bisa lihat apa sih N dengan K itu? Nah, kita bisa lihat nanti di contoh soal yang tadi kita lihat. Oke, sekarang kita hapus dulu karena mau menuliskan rumus kombinasi. Kombinasi dilambangkan huruf C. Masih tetap di sini N, kemudian K. Tapi yang membedakannya di sini, ini masih tetap N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi K, hampir sama ya, faktorial. Cuman ditambahin di sini K faktorial. Ini adalah rumus kombinasi, ya, bisa dilihat, bisa dicatat juga. Oke. Saya hapus. Nah, kita akan memahami apa sih N itu, apa sih K itu. Nah, di sini
ada 1 sampai 6. Kita lihat contoh yang pertama, soal yang pertama, dia permutasi atau kombinasi. Dari 12 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 3 orang sebagai tugas ronda. Ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk? 12 orang, orangnya siapa? Nah, nggak jelas kan secara detail, berarti ini merupakan kombinasi. Nah, di sini kemudian N-nya. NK-nya berapa? N itu banyaknya orang, berarti banyaknya orang itu N. Berapa di sini? Banyaknya orang 12. Kemudian yang akan dipilih berapa orang? 3. Berarti 3 dari 12. Nomor 1 menggunakan kombinasi. Yang dicari 3, N-nya 12. Cara bacanya gini, kombinasi 3 dari 12. Ini yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, dari 35 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Dari sini kita langsung bisa menyimpulkan kalau ini adalah permutasi. Kenapa? Karena jelas statusnya. Dia mau jadi apa? Ya kan? Dijelaskan di sini. Ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Sekarang NK-nya bagaimana? N-nya berarti banyaknya siswa, berarti 35. Sedangkan K-nya yang kita cari berapa jabatan, yaitu 3. Jadi permutasi 3 dari 35 orang. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Suatu rapat dihadiri oleh 10 orang anggota. Pada kesempatan ini dipilih 3 orang untuk berbicara. Berapa banyak cara untuk memilih ketiga orang tersebut? Nah, ini ambigu. Kenapa? Karena tidak jelas 10 orangnya siapa. Apakah dia punya jabatan atau tidak dijelaskan di sini. Berarti ini merupakan yang nomor 3 itu kombinasi. Kombinasi dari berapa? 10 dari 3 itu adalah yang nomor 3. Nah, dari 3 soal ini kan kelihatan mana yang kombinasi dan mana yang permutasi. Oke, sekarang yang nomor 4. Pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal. Yang diberikan berapa jenis pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan. Nah, yang keempat ini sama. Itu menggunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa? Kira-kira Nah, di sini berarti karena dari 10, betul ya. Kemudian di sini yang dikerjakan harus 6 soal. Berarti kombinasi 6 dari 10. Oke, mudah kan? Kemudian kita punya 2 soal lagi, sekalian aja. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8? Ini jelas angka-angkanya disebutkan, berarti menggunakan permutasi. Kalau hanya 3 angka saja berarti itu pakai kombinasi. Karena di sini angkanya dijelaskan ada 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti ini menggunakan permutasi. Permutasi dari berapa? Yaitu anggotanya berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 angka, yang dicarinya 3 angka. Itu untuk yang nomor 5. Jadi permutasi 3 dari 5. Sekarang lihat yang 6. Itu permutasi atau kombinasi. Udah jelas ya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu merupakan permutasi. Karena jabatannya 3 berarti 8. Di sini 3 ya. 3 dari 8. 8-nya banyaknya pengurus. 3-nya itu jabatan yang kita cari. Oke, itu memahami perbedaan permutasi dan kombinasi. Ini ada contoh permutasi. Berapa banyak susunan yang terdiri atas 4 huruf yang diambil dari huruf T, O, S, E, R, B, dan A? Nah, kita bisa lihat di sini kenapa P-nya itu 4 dari 7. Karena kita lihat T, O, S, E itu ada berapa huruf totalnya? N-nya itu sama dengan
7. Oke. 7 sedangkan K-nya di sini 4. Oke. Nah, di sini jelas ya permutasi karena si huruf-hurufnya dijelaskan tadi kayak contoh yang keberapa tuh. Nah, berarti kita bisa kerjakan di sini 7 faktorial dalam kurung dibagi dalam kurung 7 dikurangi 4 faktorial, berarti dalam kurungnya dikerjakan dulu, berarti kita bersisa di sini. Kita coret. Berarti kita bersisa 7, 6, 5, 4. Berarti kita kalikan hasilnya 840. Itu contoh yang permutasi. Sekarang kita contoh nih. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari huruf-huruf matematika? Oke, sedikit informasi. Untuk permutasi sendiri macam-macamnya lumayan banyak ya. Untuk yang pertama tadi itu merupakan contoh permutasi. Nih, yang pertama ini itu merupakan contoh permutasi K dari objek yang berbeda dari N objek yang tersedia. Itu contoh permutasi yang pertama. Ya, jadi permutasi dengan K objek yang berbeda dari N objek yang tersedia. Nah, kemudian untuk yang kedua ini merupakan contoh permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, di sini kita lihat. Kenapa unsur yang sama? Lihat kita soalnya, berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari huruf-huruf matematika. Nih, matematika si N-nya itu ada berapa? Ada 10. Oke, ada 10. Nah, si K-nya itu berapa sih yang banyak kita cari? K1-nya. Susunan huruf yang berbeda. Berarti kita cari dulu huruf-huruf yang berbeda dan yang sama. Banyaknya yang sama. Di sini 2 itu. Nih, yang T. Yang sama itu kan berapa? 2. Terus K2-nya huruf apa nih yang sama? Oke, M ya. M2. Kemudian huruf A-nya. Tuh, 2, 3. K3-nya. Huruf A yang sama itu ada 3. Yang lainnya kan cuma ada 1-1. Jadi kita bisa dapat tuliskan seperti ini. 10 faktorial itu N-nya banyaknya huruf. Di sini 2 faktorial itu bisa dilihat dari huruf T-nya yang sama. 3 faktorial itu dari huruf A-nya. Kemudian untuk yang 2 faktorial selanjutnya itu bisa dari M-nya. Nah, kemudian di sini 3 faktorial. Kita coret di sini 3 faktorialnya. Ups, maaf. Oke. Di sini ada 2, 1. Berarti ada yang bisa dibagi 2 nih. Kayak 4. Bisa dibagi 2. Isinya kan 2. Kemudian ini ada 6. Dibagi 2. Nah, kemudian kalian bisa kalikan sisanya. 2 kali 5 kali 3 ya. Tadi hasilnya harusnya 36 dibagi 2, 3. Dikali 7, dikali 8, dikali 9, dikali 10. Dan hasilnya adalah 1051. Untuk contoh permutasi yang ketiga, di sini merupakan contoh permutasi siklis. Nah, ciri-ciri permutasi siklis itu yang seperti apa? Ada kata meja bundar atau lingkaran. Nah, berarti itu merupakan contoh permutasi siklis. Nih, lihat di sini dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar. Berapa macam susunan posisi duduk yang dapat terjadi? Nah, cara pengerjaannya di sini berarti N-nya itu 8. Maka karena permutasi siklis itu tinggal dikurangi 1 saja, berarti 7 faktorial dan hasilnya 5040. Nah, itu adalah contoh yang permutasi. Kemudian bagaimana yang kombinasi? Nah, ini contoh yang kombinasi. Dari suatu kotak
terdapat 20 bola, di mana 8 warnanya merah, 7 warnanya putih, dan sisanya berwarna hitam. Nah, jika diambil 4 bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan warna? Di sini syaratnya adalah 4 bola. Lihat soal yang bagian A-nya, 2 merah dan 2 putih. Totalnya adalah 4 ya. 2 merah dan 2 putih. Berarti kita lihat N warna merah dengan N warna putih. Nah, di sini contohnya si C-nya itu 2 dari 8 karena warna merahnya itu ada 8, yang dicari 2 merah. Kemudian ini kombinasi yang warna putihnya, nih yang putihnya itu 2 dari 7 karena 2 putih yang mau diambil. Dari totalnya itu N-nya 7. Nah, di sini kita cari cara pengerjaannya dengan menggunakan cara kombinasi karena ini ada kata bola ya. Terus kenapa dikali? Karena ada kata dan. Itu ya, dan jadi dikali. Maka dapatlah hasil 588. Oke, terus kita lihat yang B. Pingin semuanya hitam, tapi dengan syarat 4. Berarti kita lihatnya N yang hitam. Nah, sisanya kan di sini di soalnya nggak dijelasin ada berapa. Karena kita tahu total si bolanya ada 20, berarti kita jumlahkan dulu 8 ditambah 7 itu berapa? 15. Berarti sisa angkanya kan 20. Berarti itu merupakan angka si hitam. Jadi N hitam itu sama dengan 5 dari sisa penjumlahan warna merah dan warna putih. Oke, itu kombinasi 4 dari 5 karena 4 bola yang kita cari 5-nya adalah N bola hitam. Maka dapat hasil kita di sini 5. Oke, selanjutnya kita mau ngerjain yang bagian C. Ini lumayan panjang kalau yang C. Kita mau ngambilnya paling sedikit 2 merah ya. 2 merah berarti kita kemungkinannya ada beberapa nih, ketika 2 merah 2 hitam. Terus 2 merah 2 putih. Atau mungkin 2 merah 1 putih dan 1 hitam. Nah, selanjutnya di sini untuk yang 3 merah, nah karena paling sedikitnya 2, berarti kan kita bisa 3 merah. Ya, 3 merah dan 1 putih, 3 merah dan 1 hitam, atau mungkin semuanya 4 merah. Nah, bisa lihat seperti ini ya, karena yang paling sedikit yang diminta adalah 2 merah. Nah, ini adalah contoh yang kombinasi, bisa dilihat cara pengerjaannya. Jadi kita hanya mengaplikasikan rumus-rumusnya saja dan memahami bagaimana membedakan mana N-nya dan mana K-nya. Oke, itu adalah contoh kombinasi dan permutasi. Nah, setelah kalian mengerjakan semua kemungkinan, di sini yang C, kemungkinannya yang akan keluar, maka hasil-hasil ini dijumlahkan ya. Nah, dijumlahkan untuk yang C karena kan pingin berapa banyak cara dia. Berarti dari 280, 588 tambah 980 dan seterusnya itu ketika dijumlahkan hasilnya 2600 cara. Nah, ini contoh ya kombinasi untuk yang C ya, yang paling sedikit 2 merah. Jadi itulah kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam soal-soal permutasi dan kombinasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.